seluruh Indonesia. Salam jumpa dari saya Sri, mahasiswi Ilmu Komunikasi Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja dalam podcast Sociological Think, Social, Psikologi, and Critical Think. Nah, di sini kami akan membahas isu-isu sosial yang ada di masyarakat bersama narasumber kita, Bapak Komang Agus Darmayoga. Beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi yang ada di Staf Negeri Empu Kuturan Singaraja. Om Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Bagaimana Pak kabarnya? Apakah sehat? Astungkara, sehat. Iya. Kalau boleh tahu apa aja nih kesibukan sekarang di kampus? Baik, terima kasih. Kalau kesibukan saya itu sehari-hari itu ada di Pusat Penjaminan Mutu, ya, di P2M Staf Pukuturan. Kemudian kesibukan yang kedua itu adalah mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi. Itu saja sih kesibukannya kalau di kampus. Baik. Bapak ini juga merupakan salah satu dosen saya yang mengajar di ilmu komunikasi. Nah, kita lanjut ya ke topik pembicaraan kita pada hari ini, yaitu pro dan kontra pemindahan IKN atau Ibu Kota Negara. Seperti yang kita ketahui, masih banyak masyarakat yang kontra dengan pemindahan IKN ini. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih lewat berita-berita yang ada di media, di mana salah satu penyebab perpindahan IKN ini yang cukup menggelitik ya adalah bahwa Jakarta itu akan tenggelam. Apakah benar? Nah, kita akan mencoba sharing mengenai hal itu tentunya lewat kacamata ilmu sosial ya. Betul ya Pak ya? Oke. Izinkan saya bertanya. Pertanyaannya, apakah dalam kasusnya seperti ini, Bapak sebagai dosen pengajar ilmu sosial, nah apa tanggapan Bapak mengenai adanya pemindahan IKN dan melihat dari sudut pandang sosial masyarakat, di mana masyarakat dan pemerintah apakah itu akan menguntungkan dua belah pihak gitu? Jadi begini, isu perpindahan IKN itu tidak terjadi baru saja. Itu terjadi pada masa pemerintahannya Soekarno, itu presiden pertama, di mana pada tanggal 17 Juli 1957 itu Soekarno itu memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara IKN. Nah, namun cita-cita dari presiden pertama Indonesia itu tidak tercapai. Nah, kemudian bergulir masa pemerintahan Orde Baru, Soeharto, itu juga wacana perpindahan ibu kota negara itu juga muncul, namun tetap tidak tercapai. Namun pada saat pemerintahan Jokowi ini serius digarap. Nah, jadi RUU tentang pemindahan ibu kota negara IKN itu disahkan oleh pemerintah pada tanggal 29 April 2019 itu dalam RPJMN 2020-2024, di mana Jokowi itu memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta menuju Kalimantan. Jadi wacana ini tidak baru. Jadi sudah lama itu muncul, kemudian baru undang-undangnya baru muncul tahun 2019. Nah, upaya pemerintah ini tentunya melakukan kajian-kajian yang mendalam ya. Kajian-kajian mendalam tidak hanya begitu saja memindahkan satu tempat ke tempat lain, bukan seperti itu. Ini bukan perkara mudah. Tapi ini perlu kajian-kajian baik dari segi wilayah, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah. Nah, ini tentunya harus ada kajian khusus di mana harus melihat dampak-dampak ya, dampak sosial, kemudian dampak ekonomi tentunya, dan dampak yang ditimbulkan akibat perpindahan ini. Nah, upaya pemerintah melakukan pemindahan ibu kota keluar Jakarta itu bahkan keluar Pulau Jawa ya, ini tentunya pada dasarnya merupakan satu langkah yang perlu diapresiasi ya. Jadi kita melihat sekarang itu ibu kota negara Republik Indonesia itu ada di Jakarta. Nah, kita melihat permasalahannya dulu. Permasalahan di kota Jakarta itu sudah padat sebetulnya dari segi wilayah ya, tidak bisa berkembang. Kemudian
meskipun itu ada wilayah-wilayah pengembangan seperti Depok, Tangerang, Bekasi yang disebut dengan Jabodetabek itu kan, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya, itu merupakan semacam kota satelit ya, di mana ini adalah kota-kota pinggiran yang menjadi satu sekarang sebagai pusat ibu kota negara seperti itu. Nah, jadi perpindahan ibu kota ke Kalimantan, nah ini perlu diapresiasi. Ya. Jadi pemerintah tidak asal-asalan itu mengambil langkah ibu kota pindahkan ke Kalimantan. Ini pengkajiannya itu cukup dalam. Ya. Tidak hanya seperti kata saya tadi, tidak hanya memindahkan satu wilayah ke wilayah lain, bukan seperti itu, tapi melihat juga wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru itu memiliki kriteria tertentu, apakah cocok atau tidak. Kemudian yang kedua, dampak sosial ekonominya. Kita kan tahu nih di Jakarta itu merupakan pusat perekonomian ya di Indonesia. Jadi yang kedua, tentunya perpindahan ibu kota negara ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan pembangunan itu tidak hanya ada di wilayah Indonesia Tengah atau Barat, ini juga akan berdampak kepada pemerataan pembangunan dari Barat, Tengah, Timur di seluruh Indonesia. Itu langkah yang diambil oleh pemerintah. Nah, yang ketiga itu, ini kalau dari pandangan saya, ini tentunya ada keuntungan dan kekurangan. Itu. Jadi kalau dibicara masalah menguntungkan kedua belah pihak, ya otomatis pemerintah akan mengkaji bahwa ini tidak mungkin merugikan masyarakat. Justru ini langkah yang diambil pemerintah itu untuk menuju visi Indonesia Maju yang digaungkan oleh Presiden kita. Jadi ini tentunya akan bermanfaat atau berefek baik dalam masyarakat tentunya. Pemerataan pembangunan, kemudian pemerataan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu ya. Jadi menguntungkan kedua belah pihak, baik pemerintah maupun masyarakat ini sama-sama diuntungkan. Masyarakat memiliki langkah baru, itu harus mengulang dari awal, membangun, kemudian pemerataan pembangunan justru ini akan dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, karena ini berada di titik tengah Kalimantan itu. Jadi itu. Nah, selain itu juga isu perpindahan ini tentunya seperti yang saya katakan tadi, permasalahan di Jakarta itu cukup pelik ya, cukup ramai dibahas karena berbagai persoalan di mana pertumbuhan penduduk semakin tidak terkendali, kemudian penurunan fungsi dan kondisi lingkungan juga tidak maksimal, tidak terkendali ya. Jadi kenyamanan masyarakat di Jakarta ini dipikirkan oleh pemerintah. Ya, jadi Jakarta itu sudah semakin padat, otomatis kenyamanan masyarakat yang ada di sana itu juga dipikirkan, makanya diambil langkah adanya isu. Ini kan belum terjadi, nah, ini kan belum berjalan. Ya, ini artinya masih tahap pengkajian, kemudian inilah yang langkah yang diambil pemerintah untuk masyarakat ke depan. Ya, karena masyarakat di Jakarta itu sudah artinya dalam bahasa sehari-hari sudah tidak bisa bergerak. Ya, kemacetan, polusi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi di sini pemerintah perlu mengkaji, gitu Pak ya? Betul. Perlu mengkaji lebih dalam mengenai kebijakan ini tentunya, dan ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Pasti. Baik pemerintah maupun masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya. Nah, yang selanjutnya yaitu apa sih sebenarnya maksud dari pemerintah memindahkan IKN ke Kalimantan? Apakah ada maksud tersendiri? Menurut pandangan Bapak bagaimana? Oke. Ini berbicara masalah urgensi perpindahan ibu kota negara. Ya, jadi seperti apa yang saya katakan tadi, ini tidak asal-asalan memindahkan. Ya, kalau kita memindahkan barang kan beda lagi ceritanya. Ini memindahkan ibu kota negara.
di mana di dalamnya itu ada polemik-polemik tertentu baik sosial, politik, budaya, ekonomi. Ya. Jadi langkah-langkah pemerintah ini memiliki urgensi untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, tentunya di Kalimantan Timur. Nah, yang pertama itu menghadapi tantangan masa depan tentunya, ya, di mana sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045, Indonesia maju. Ya, tentunya Indonesia ini akan bersaing dengan negara-negara maju lainnya, negara-negara tetangga kita. Ya, kita kan tidak mungkin selalu berada di negara berkembang. Jadi visi kita, mimpi kita itu menjadi Indonesia maju. Nah, ini adalah tantangan Indonesia di masa depan. Nah, di mana ekonomi Indonesia itu diperkirakan akan masuk 5 besar pada tahun 2045. Nah, di sini tentunya dibutuhkan transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri, ya, di mana ini akan memanfaatkan sumber daya manusia. Ya, ini akan memanfaatkan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, kemudian penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi yang dimulai dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan ibu kota negara atau IKN yang dapat mendukung program-program ini. Ya, program-program ini untuk mendorong untuk menyongsong visi 2045 Indonesia maju. Ya, jadi ada perkembangan baru yang ada yang akan dilakukan di Indonesia untuk mendukung. Kemudian yang kedua, urgensi perpindahan IKN ini harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Ya, tentunya yang merata. Nah, termasuk juga pemerataan ekonomi di kawasan Indonesia bagian timur. Nah, kemudian selama ini di Jakarta itu seperti yang saya katakan tadi, sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perputaran ekonomi, kemudian pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak heran ya kalau mendengar Jakarta itu sebagai kota yang katakanlah kota megapolitan gitu kan. Nah, ya, jadi di Jakarta itu pusat dari yang saya sebutkan tadi, pemerintahan, politik, industri, perdagangan itu mencapai 70%. Mencapai 70%, di mana luas kota Jakarta itu dari data tahun 2020 itu kan 664,01 km persegi. Itu. Nah, itu 0,003% dari luas Indonesia. Nah, itu. Ya, jadi baru 0,003% ya. Nah, dari daratan Indonesia yang luasnya 1.919.440 km persegi. Ya, itu dari segi wilayah. Namun dari segi penduduk itu di Jakarta itu 10,56 juta jiwa. Itu 3,9% dari jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa. Nah, ini tentunya akan membawa perubahan. Ya, jadi Jakarta itu sudah sempit, kemudian perlu perbaharuan. Nah, di sini pemerintah tentunya akan mengambil langkah untuk membuat terobosan baru sehingga Indonesia ini akan semakin maju. Itu. Kemudian yang ketiga, sebagai kondisi objektif, Jakarta itu tidak cocok dipandang sebagai ibu kota negara. Gimana toh mau berkembang? Karena Jakarta, DKI Jakarta sudah full. Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, itu sudah full semua. Ya.
Belum lagi pertambahan penduduk semakin padat. Orang itu akan bermimpi ya untuk hidup di Jakarta, untuk bekerja di Jakarta. Itu. Dalam tanda kutip, saya hidup di Jakarta itu saya keren, saya banyak uang gitu misalnya. Iya. Namun di sisi lain, Jakarta sudah tidak ada ruang kosong. Iya, benar. Ya. Pertumbuhan jalan per tahun tidak sampai 1%. Nah itu. Nah kemudian pemukiman juga semakin padat. Ya, pemukiman semakin padat, otomatis tidak ada ruang lagi. Jangankan di Jakarta, kita di Bali saja sudah semakin sempit ruang kosongnya. Ya, tentunya di sini masyarakat ketika kita melihat yang pertama itu, kita manusia hidup perlu kenyamanan. Iya, benar, Pak. Ya, coba deh pikir sekarang di mana Jakarta ada nyamannya? Macet, Iya. polusi, ya, pemukiman padat, tidak ada ruang terbuka hijau. Ini yang penting. Itu. Ya, jadi inilah urgensi. Jakarta tidak cocok dianggap sudah tidak layak atau tidak cocok sebagai ibu kota negara. Nah, hal ini bisa dilihat beban Jakarta itu semakin berat. Ini kan saya katakan tadi tidak muncul di tahun 2020, 2021, 2022. Melainkan ini sudah muncul di masa pemerintahan Orde Lama. Ya kan, artinya beda loh dari pemerintahan Soekarno sampai pemerintahan Jokowi, itu banyak sekali ada pertumbuhan di Jakarta sehingga Jakarta itu semakin sempit. Nah, inilah yang harus langkah yang diambil pemerintah yang perlu diapresiasi, bahwa memang sudah Jakarta ini sudah full. Kalau kita katakan udah over kapasitas, ya, udah overload, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, karena dia 70% menguasai. Itu. Jadi ini urgensinya. Nah, IKN yang direncanakan berlokasi di Kalimantan ini diharapkan menjadi pusat gravitasi. Karena dia berada di tengah. Tidak berada di tengah sehingga pembangunan itu ya gak akan merata nanti. Baik di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat. Ya, seperti katanya statementnya Pak Jokowi, bahwa kenapa saya memilih, nanti akan kita bahas kenapa alasan pemerintah itu memilih Kalimantan, kenapa tidak tempat lain. Bahkan di Indonesia itu banyak pulau-pulau yang besar gitu kan, potensinya juga tidak kalah gitu kan. Kenapa kok ini, nanti ada alasannya. Nah, itu yang itu dari pandangan saya, kenapa ibu kota negara yang ada di Jakarta itu dipindah ke Kalimantan. Itu. Jadi ada urgensinya. Karena ketika IKN baru ini selesai, itu diharapkan akan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru bagi masyarakat dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah. Oke. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kan masih mengalami penurunan ekonomi nih pasca pandemi COVID-19 waktu ini. Nah, adakah solusi untuk pemerintah agar tetap melanjutkan proyek pembangunan IKN ini? Jadi kalau ya kita sadari bahwa sampai sekarang kita masih menghadapi yang namanya pandemi. Ya, otomatis di sana ada penurunan dari sektor ekonomi. Tidak hanya di sektor ekonomi ya, tapi juga di segala lini kita mengalami penurunan. Ya. Namun di sini kita pandang isu perpindahan IKN itu kan membutuhkan waktu yang panjang. Ya, meskipun itu direncanakan sekarang, itu 5 tahun ke depan itu belum bisa selesai. Belum tentu ya. Belum tentu bisa selesai. Nah, karena ini membutuhkan kajian mendalam, kemudian seperti yang saya katakan tadi itu kita lihat dulu dampak-dampak yang ditimbulkan ketika IKN ini pindah gitu kan. Nah, jadi penurunan ekonomi juga akan berdampak ya kan. Indonesia apalagi Indonesia kan kemarin itu hampir 2,5 tahun kita mengalami
pandemi ini. Jadi ekonomi justru menurun. Nah, solusinya adalah ini kan perancangan dulu. Ya kan, ini dirancang dulu, kemudian ini akan bertahap pembangunannya. Tidak harus selesai sekarang. Ya, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin 15 tahun ke depan sampai berikutnya sampai selesai. Nah, ini kan masih tahap pengkajian seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya sekedar memindahkan sudah selesai. Enggak. Tapi di sini juga ada komponen-komponen di dalamnya yang harus dipikirkan. Nah, tidak harus ketika kita mengalami penurunan ekonomi, hutang negara itu semakin besar, kemudian terlebih lagi kita ini menghabiskan dana kurang mungkin ratusan triliun ya, ratusan triliun. Jadi ini tidak dana yang tidak sedikit ya. Kalau kita lihat dari APBN itu juga ada masih banyak yang kurang gitu kan. Makanya ini akan lebih pembangunannya melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi tidak harus selesai sekarang. Itu solusinya ketika ini tanggapan saya ya. Jadi solusinya ketika presiden yang sekarang itu sudah merancang perpindahan ibu kota negara, mungkin nanti bisa didukung oleh penerus pemerintah selanjutnya. Jadi tidak terpotong di sini, sehingga ini bisa berkesinambungan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan yang sering atau banyak sekali ya kita jumpai. Mengapa pemerintah memilih Kalimantan sebagai IKN? Kenapa tidak di daerah lain yang memiliki SDA yang mumpuni atau lebih besar seperti itu, Pak? Oke. Jadi tadi sudah sempat saya katakan bahwa kenapa IKN ini harus dipindah. Itu kan ada pandangan-pandangan, kemudian ada langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah terkait dengan dampak-dampak yang harus yang ditimbulkan. Nah, kenapa tidak wilayah-wilayah? Kenapa harus Kalimantan gitu? Ya. Makanya kan Sumatera itu besar pulaunya, kemudian Papua itu kan besar. Nah, Kalimantan ini dianggap sebagai pusat gravitasi. Dia berada di lini tengah Indonesia, ya, di lini tengah Indonesia. Jadi ketika mengambil Kalimantan sebagai ibu kota negara, nah ini akan asumsinya adalah asumsi pemerintah itu pemerataan pembangunan itu akan mudah, nah, baik di Indonesia bagian timur, tengah maupun barat. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada beberapa alasan kemudian yang dilontarkan oleh presiden kenapa IKN ini perlu dipindah di Kalimantan. Kenapa di Kalimantan? Karena yang pertama, lahan yang dikuasai pemerintah di sana di Kalimantan itu 180.000 hektar. 180.000 hektar itu luas sekali. Jadi sebagian itu milik pemerintah ya? Aset negara ya. Aset pemerintah, aset negara. Kemudian yang kedua, resiko bencana itu minimal di sana. Baik tsunami ya, bencana alam yang lainnya. Kemudian yang kedua, lokasi ini adalah lokasi yang strategis. Seperti yang saya katakan tadi, dia berada di tengah Kalimantan. Nah, kemudian di Kalimantan itu ada kota yang sudah berkembang, yaitu di Balikpapan dan Samarinda. Ini tentunya akan menjadi tujuan pemerintah kenapa memilih Kalimantan, gitu kan. Kalimantan itu kalau kita lihat sumber daya alamnya juga sangat melimpah. Di sana ada batu bara, gitu kan, ada nikel dan lain sebagainya. Nah, di sana juga dipilih pemerintah itu juga untuk memajukan tentunya ya potensi-potensi yang ada. Jadi pada intinya itu pemerintah ingin melakukan pemerataan supaya tidak di Jakarta melulu. Jadi harus kita ambil tengah deh. Nah, intinya kalau misalkan kita gambarkan sebuah lingkaran gitu kan. Kalau kita di atas itu berarti yang di bawah tidak tercover, yang samping-samping. Kalau di tengah itu kita tercover semua. Ya, itu pandangan pemerintah ya kalau pemindahan ibu kotanya di Kalimantan. Nah, namun sekali lagi pasti ada pro kontra.
Ya, benar. Nah, tidak menutup kemungkinan di sini ada pro dan kontra. Meskipun sebagian sudah pro ya, meskipun bagian sudah setuju, tapi ada yang kurang setuju. Kenapa Jakarta harus dipindah, ibu kota negara harus dipindah ke Kalimantan. Kemudian infrastruktur juga kita pandang di Kalimantan itu cukup lengkap infrastruktur. Ya, kalau kan Kalimantan itu kan yang paling dekat dengan negara tetangga, Ya, benar. ya, jadi dengan Brunei Darussalam, kemudian ada Singapura, ada Filipina dan lain sebagainya. Itu kan dekat kita kan. Nah, jadi harapan pemerintah ke depan ketika ibu kota negara yang dipindah di Kalimantan Timur, itu harapannya bisa memeratakan baik dari segi pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan sumber daya manusia, kemudian infrastruktur. Nah, itu bisa tercover semua. Oke. Nah, kan tadi Bapak bilang bahwa tujuan dari pemerintah ini menuju pemerataan ekonomi ya Pak ya. Nah, di Indonesia kan masih mengalami penurunan ekonomi, dan yang kita tahu pusat perekonomian itu ada di Jakarta. Nah, sekarang pusat ekonomi dan pemerintahan itu dipisah. Nah, bagaimana, apakah itu efektif untuk menahan laju penurunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk, Pak? Jadi kalau bahasanya dipisah itu sih kayaknya belum ya. Nah, jadi gini, kalau misalkan IKN ini jadi pindah ke Kalimantan, nah, jadi beberapa komponen ini kan memulai baru lagi di Kalimantan. Nah, saya beranggapan bahwa ketika ini dipindah, ini akan bisa membangun seperti bangun cabang, itulah istilahnya. Ya, memulai lagi pusat perekonomian baru di Kalimantan. Jadi bukan sekedar baru. Jadi tidak beranggapan bahwa ketika IKN pindah dari Jakarta ke Kalimantan, Jakarta ditinggalkan begitu saja. Tidak. Ya, jadi di sini ada pembangunan dari awal, baik dari pembangunan ekonomi. Makanya di sini kan ada pro kontranya, itu adalah ketika masyarakat ataupun dari pemerintahan yang sudah berada di Jakarta sejak lama, katakanlah dia sudah berada di zona nyaman gitu kan, dia pasti enggan untuk berpindah ke sana gitu kan. Jadi di sinilah letaknya untuk Indonesia ke depan itu supaya bisa membangun sektor-sektor baik dari sektor ekonomi, industri dan lain sebagainya itu di Kalimantan yang baru. Karena saya katakan tadi di Jakarta sudah tidak mungkin untuk membangun itu. Meskipun di Jakarta itu dikatakan sebagai pusat perekonomian, pusat segalanya lah, katakan di Jakarta itu mencapai 70%. Dalam artian ketika IKN pindah, di sini memulai baru lagi. Bukan berarti ini ditinggalkan. Ya, ada beberapa pembangunan di sektor yang baru. Jadi istilahnya dia itu kolaborasi bisa, tapi di Kalimantan itu yang lebih baru, administrasinya lebih baru dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan anggapannya IKN itu pindah, kemudian ekonominya IKN tetap di sini pisah, enggak. Jadi di sini memulai lagi yang baru. Gitu. Nah, kan kita menginginkan Indonesia lebih baik ke depannya, Pak ya. Mulai dengan dipindahkannya IKN dari Jakarta ke Kalimantan ini. Nah, bagaimana cara agar IKN baru nantinya tetap berkembang dan nantinya tetap memenuhi SDM di daerah tersebut, sedangkan seperti yang Bapak katakan tadi, masyarakat enggan atau sudah terlalu nyaman nih di daerah asalnya. Gimana itu, Pak? Jadi masyarakat itu kan kalau memang sudah berada di zona nyaman, dia nggak mau, dia mau keluar gitu kan. Tetaplah saya di sini aja. Tapi ketika pemerintah sudah mengambil langkah untuk memindahkan IKN ke Kalimantan, itu mau tidak mau dia harus ikut pindah gitu. Nah, jadi
kemarin wacananya itu ribuan ASN itu akan dipindah ke Kalimantan ketika ibu kota negaranya sudah terbangun. Ya. Jadi kalau kita lihat dia kan sebagai aparatur sipil negara ini, kalau kita lihat di regulasinya, dia kan bersedia ditempatkan di mana saja kan gitu misalnya. Ini dalam tanda kutip. Nah, kalau memang keputusannya sudah pindah, mau tidak mau ini harus mengikuti. Ya, karena apa? Pemerintah mengambil kebijakan atau mengambil langkah memindahkan ini kan tidak apa ya? Tidak memakai kepentingan sendiri, kemudian pemerintah juga melihat kendala-kendala yang dihadapi di masyarakat. Masa toh terus-menerus di Jakarta macet, banjir apalagi kalau musim hujan kan. Makanya disinilah pemerintah itu saya mengambil langkah untuk memindahkan. Nah, namun di dalamnya tentu ada apa ya, kajian-kajian. Nah, di sini yang di zona nyaman itu harus berani keluar dia. Ya, makanya orang katakan harus berani keluar dari zona nyaman. Kenapa seperti itu? Kalau di zona nyaman kita diam, ya. Kalau di zona nyaman itu aja yang kita lihat. Namun di sini ketika kita berani keluar ke zona nyaman, ini ada pengalaman baru di sini. Ya, betul. Ada inovasi-inovasi baru yang kemudian muncul. Ya. Makanya nanti mau tidak mau ya ketika IKN ini sudah terbangun, dia harus mengikuti. Gitu. Tidak mungkin kan kantornya di Kalimantan, stafnya masih di Jakarta. Itu masa mau berhenti jadi ASN gitu. Ya kan gitu kan. Iya, benar. Nah kan setelah kan disahkannya UU IKN ini, sebagian kan memang pro sama pemerintah, dan tapi masih banyak juga yang kontra gitu Pak ya. Nah, di mana di sini pasti ada kecemasan dari masyarakat itu sendiri. Kita juga sebagai masyarakat pasti memikirkan apakah kebijakan dari pemerintah ini sudah benar gitu Pak. Dan bagaimana kita harusnya bersikap kepada pemerintah. Nah, jadi masalah pro dan kontra ini kan memang ada sebuah polemik yang hal biasa terjadi ketika pemerintah itu mengambil sebuah kebijakan, pasti tidak selalu semuanya mendukung, ya pasti ada pro dan kontra. Jadi bagaimana sikap kita khususnya selaku masyarakat Indonesia menyikapi kebijakan pemerintah tersebut? Yang satu, kita pandang dulu kebijakan pemerintah ini bermanfaat bagi negara apa tidak, kan gitu kan. Nah, kalau memang masalah-masalah sosial, masalah-masalah ekonomi yang sudah ada di Jakarta itu tidak bisa berkembang atau tidak bisa diminimalisir. Nah, ini kita harus bisa sebagai masyarakat mendukung atau kebijakan pemerintah itu bisa diapresiasi. Ya, harus bisa diapresiasi. Kemudian tentunya kita memiliki pola pikir yang maju. Saya tidak masa kita harus tetap seperti ini, ya. Kita harus ada perubahan dong. Harus ada perubahan lebih maju. Ya, jadi kalau kita seperti yang saya katakan tadi, kita berada di zona nyaman gitu kan. Coba kalau misalkan contoh ya. Contoh kita dalam pekerjaan itu. Saya bekerja berada di zona nyaman aja. Tidak mau keluar. Nah, ini akan sulit. Saya tidak memiliki jaringan, kemudian saya tidak memiliki pengalaman baru. Ya, terkadang masyarakat itu ya khususnya yang kurang mendukung itu kan berbagai alasan ini. Satu, sektor ekonomi saya hilang, misalkan. Kemudian yang kedua, saya udah nyaman di sini, udah bertahun-tahun saya di sini, masa disuruh pindah lagi, saya bangun lagi di sana baru. Itu kadang-kadang alasan-alasannya, ya kan. Kemudian pekerjaan juga akan berkurang gitu, ya kan. Karena apa? Pusat perekonomian kan sudah ada di Jakarta, industri, ya kan, pusat industri. Jadi di Kalimantan itu negara itu akan membangun lagi dari awal, ya dari awal itu. Jadi makanya dalam hal ini untuk mengkaji dampak-dampak tersebut ini memerlukan sebuah
jadi membutuhkan waktu yang lama, tidak sedikit. Setuju nggak? Makanya kan diadakan survei. Setuju nggak kalau IKN itu dipindah ke Kalimantan gitu misalkan kan? Apa namanya, untuk pertumbuhan ekonomi ini juga akan bisa apa ya, tercover gitu loh. Jadi laju pertumbuhan penduduk juga akan bisa ditekan. Jadi kalau di Jakarta itu sudah padat, kemudian dia bisa pindah di Jakarta, di Kalimantan. Kemudian industri-industri juga akan mulai dari sana lagi, gitu kan. Meskipun induknya di Jakarta tetap, gitu. Jadi mungkin di kayak PT itu kayak perusahaan itu kan administrasinya di Jakarta, mungkin pabriknya apa mungkin di Kalimantan kan itu sekarang. Cuman masyarakat kan tidak berpikir gamblang itu. Dia memikirkan juga saya sudah memang berada di sini membangun dari awal. Ketika kita akan membangun lagi di Kalimantan yang baru tuh mengalami kesulitan, ya kan. Kemudian investor lagi. Kalau investor itu apakah mau dia di Kalimantan menanamkan saham kan gitu. Karena belum tentu ya. Jadi inilah yang perlu memerlukan kajian yang memang sangat-sangat detail ya dari pemerintah gitu. Tentunya ini juga akan menjadi hal yang tentunya lebih baik, yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga negara, karena kita memiliki visi Indonesia ini akan menjadi negara yang maju. Jadi mau tidak mau kita harus ada semacam revolusi ya, semacam pembangunan atau pembaharuan. Jadi contoh kalau kita membangun rumah, kita kan pasti tetap melakukan pembaharuan, lahannya kosong kita bangun. Kemudian lahan yang penuh ya kita, lahan yang penuh aja kita bisa perbarui, naik misalkan kan bertingkat. Nah ini ranahnya ke sana itu. Nah kan Bapak Jokowi ini kan dikenal sebagai presiden yang cerdas ya Pak ya. Nah berkat upaya beliau yang di sisa masa jabatannya berani mengambil langkah pemindahan IKN, lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya tentunya presiden mengambil langkah tidak semena-mena. Itu. Jokowi dikatakan sebagai presiden yang cerdas, memang betul. Karena kita sudah melihat kinerja Pak Presiden itu selama 2 periode itu sudah kita lihat buktinya sudah ada, dari pembangunan infrastruktur, kemudian pemanfaatan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia juga sekarang sudah digodok begitu saja. Nah, kemudian beliau berani mengambil langkah karena sekali lagi isu perpindahan IKN ini tidak baru saja terjadi, tapi beliau kan sudah mengkaji sejak Orde Lama, sudah ada wacana pemindahan IKN ini, gitu kan. Jadi beliau ini ingin merancang, makanya dalam era presiden ini dia dalam era presiden dia menyiapkan saja. Dia menyiapkan dulu, kemudian dia berani mengambil langkah untuk memindahkan IKN ini ke tempatnya. Tentunya ini bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemanfaatan sumber daya yang ada juga itu tentunya harus itu juga dipikir oleh presiden gitu. Oke, nah yang terakhir nih Pak ya, apa harapan Bapak untuk kita semua ke depannya, tentunya juga untuk Indonesia gitu Pak? Ya kalau harapan itu tentunya menjadi yang lebih baik ya, itu yang pertama. Karena Indonesia ini merupakan negara besar ya, negara besar tentunya kita memiliki mimpi yang besar. Kemudian pemerintah juga harus bisa menerjemahkan
keinginan-keinginan dari masyarakat. Kemudian terlebih lagi Indonesia itu negara kepulauan, jadi komunikasinya agak sulit. Kalau Singapura kan satu saja, kalau di Indonesia dari Sumatera ke Papua itu jauh gitu kan misalkan. Nah ini tentunya ke depan bisa menjadi lebih baik dalam segi komunikasi, pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Nah, harapannya ke depan itu pemerataan pembangunan ini harus terjadi secara maksimal. Ya, tidak lagi ada ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendidikan, kemudian ketimpangan ekonomi. Ya, contoh seperti yang di Papua itu sekarang baru merata. Kalau dulu itu harga minyak di Papua itu bisa mencapai 500.000 misalkan. Nah, di sekarang kan sudah merata. Itu tentunya harapan-harapan kita sebagai masyarakat Indonesia supaya bisa mewujudkan visi Indonesia maju di tahun 2045. Kita hendaknya harus mendukung ya supaya menjadi negara yang maju dan negara yang besar. Kita memiliki mimpi yang besar karena dan bertindak juga yang mendukung itu untuk memajukan negara kita yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi harapan kita semua untuk Indonesia di tahun 2024 nanti akan lebih baik 2045. lagi. Oh ya, sorry, 2045. Dan harapannya yaitu akan lebih baik lagi, lebih tertata lagi ekonominya, dan tidak akan ada kesenjangan di antara ketimpangan sosial juga ada. Iya benar. Kepadatan penduduk juga bisa lebih merata ya Pak ya. Dan yang paling penting juga kebersihannya tetap terjaga. Betul. Nah, mungkin itu saja ya sharing about pembinaan IKN, dan setiap kebijakan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin tujuan kita sama tapi caranya yang berbeda. Pasti ada pro dan kontra dari hal tersebut dan itu merupakan hal yang biasa. Jadi bagaimana pemerintah bersikap dan bagaimana juga pembuktiannya, bukan sekedar ucapan atau angan-angan belaka. Jadi sekian dari saya, terima kasih, salam komunikasi.